Mas, tadi kita sempat ya ngobrol tentang marah. Pada saat kita sedang marah, jengkel sama orang karena kemudian kita dikecewakan, kita ditipu, dikhianati gitu. Katanya Mas Riko kan marahnya harus diterima. Yap. Berarti nggak boleh dilampiaskan dong? Enggak. Jadi ada represi dan ada ekspresi. Kalau represi kita merugikan diri kita sendiri. Represi itu dilampiaskan. Represi itu dipendam. Oh, dipendam. Ke dalam diri. Oke, Ke bawah sadar. Kalau ekspresi kita melampiaskan, misal aku marah tak lampiaskan ke Om Joko. Misal ada gejolak emosi marah tak lampiaskan ke Om Joko. Om Joko kan pasti juga nggak terima. Iya. Akhirnya dia marah juga entah ke orang lain ataupun ke istrinya nanti pas di rumah. Oke. Artinya ya kita lega tapi orang lain yang terkena dampak. Merugikan orang lain ya. Dan ketika kita terbiasa mengekspresikan kemarahan, akhirnya kita ketagihan untuk marah. Akhirnya kita jadi orang temperamental. Yap. Itu. Jadi hanya perlu yang kita perlu cari adalah kenapa kita marah. Artinya kan kita butuh keinginan untuk diakui dan dicintai dan kita ingin mengontrol kelakuan orang lain kan. Oke, daripada susah-susah gini aja deh Mas. Misal nih ya, amit-amit ya, istrinya Mas dibawa lari orang. Gimana caranya supaya Mas nggak marah gitu? Nah, ketika misal kasusnya seperti itu, terus muncul gejolak emosi, berarti masih ada samskara yang terpendam. Tapi kalau nggak ada samskara kemarahan yang terpendam, saya pun nggak bakal marah. Tapi kalau ada samskara yang terpendam, ya saya berterima kasih. Oke. Karena dengan kejadian itu kan levelnya sudah high, Mas. Kalau bagi yang masih basic ya, intermediate ya, beda sama advance dong. Nah, bagi yang basic kan normalnya harus marah, Mas. Namanya pasangan kan, gue celurit nih perlu kan. Nah, itu gimana yang tepat mengelola, memanage emosinya itu supaya muncul kedamaian yang kemudian bermuara dan berakhir pada sebuah kebahagiaan yang tak berkesudahan tadi. intinya diam dulu. Diam dulu. Ada ulasan dari Gurdjieff, itu dari orang Jerman. Dia orang tercerahkan yang biasanya dibicarakan oleh Osho. Dia mendapat satu kata terakhir dari kakeknya yang mau meninggal. Kalau kamu mengalami marah ataupun emosi apapun, kamu harus menunggu 24 jam. Ketika emosi itu tetap ada, ya kamu boleh lampiaskan. Tapi ketika emosi itu nggak ada, ya mau apa lagi? Intinya ketika kita menunggu 24 jam, emosi itu akan luntur. Hanya menunggu ya. Diam berarti ya? Diam dan membiarkannya masuk. Oke. Ketika kita menunggu, otomatis kita ada dorongan untuk membiarkannya masuk. No mind itu? No mind. No mind ya? No mind. Kalau kita pakai pikiran, kita pasti berusaha menormalisasi. Oh, dia selingkuh, ya dia emang orang nakal, ataupun ini kayaknya salahku deh, kayaknya durasi kurang lama, atau sifatku yang kurang cocok sama dia. Nah, itu kan pelapisan aja. Emosinya dilapisi biar tampak baik. Tapi di dalam juga tetap mendidih. Itu yang sangat-sangat susah itu nanti. Ketika itu terus-menerus terpendam oleh pemaknaan yang dimanipulasi. Oke, Mas, kalau misalnya dari ajaran-ajaran Osho atau Sri Krishna misalnya, atau Siddhartha atau ketiga-tiganya, andai kata kemudian Mas Riko disuruh mengeksplor gitu yang paling berkesan terhadap tiga tokoh itu, yang kemudian itu bisa menginspirasi hidup kita menjadi lebih baik, berkesadaran, itu bisa nggak diceritakan secara singkat, Mas? Inti dari semua ajaran orang tercerahkan adalah witnessing. Artinya menyaksikan pemikiran kita lalu lintas, menyaksikan emosi kita, intinya menyaksikan semua tayangan yang muncul dan tenggelam. Nah, ketika kita menyaksikan tayangan, artinya kita bukan yang sedang tayang, tapi adalah kita yang sedang menyaksikan. Pada dasarnya ketika kita sedang menyaksikan dan kita sadar menyaksikan, otomatis kita tidak terganggu, karena gangguan ini hanya tayangan. Tapi ketika kita nemplek atau teridentifikasi dengan tayangan, dengan pemikiran, dengan emosi kita, akhirnya kita merasa, oh, aku marah. Padahal yang benar kalimatnya adalah, aku sedang merasakan kemarahan. Tapi ketika teridentifikasi, di situ penderitaan dimulai. Entah kita mulai lari, entah kita mulai melawan, entah kita mulai merepresi. Karena dianggap sesuatu yang nyata. Makanya ada pepatah dari India itu lila. Artinya, perankan kehidupanmu sebaik-baiknya. Seakan-akan takdirmu itu sudah ditulis semua. Jadi kamu tinggal nonton dan rileks saja. Karena tak semua yang ditakdirkan semesta pasti lebih baik dari harapanmu. Itu teknik yang sangat bagus. Oke. Nah, Mas Riko percaya nggak
jika kemudian seseorang sudah selaras atau kemudian dia apa bahasanya ya, oke lah selaras saja gitu ya, bahkan kematiannya aja itu bisa diminta, mau di tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Paling tidak kita udah ada contoh-contoh leluhur-leluhur kita, orang-orang tua zaman dulu melakukan hal itu. Nah, menurut Mas Riko, apakah bisa manusia menentukan jadwal kematiannya? Bisa. Jadi ini dialami oleh kakek saya. Jadi dia sempat cerita. Jadi 7 bulan sebelum, kalau kamu benar-benar sadar, 7 bulan sebelum kamu mati, kamu tahu, Rik. Nenek saya bilang ke saya, kakek saya kan udah meninggal. Nenek saya bilang gitu. Jadi kakek saya itu waktu meninggal, dia tahu. Dia pamit jam 5 ya. Kakek saya itu meninggal jam 5 lebih 5 subuh. Dia pamit ke istrinya. Bu, balik sih. Terus arlojinya ditaruh, terus kalungnya ditaruh, udah dia tidur. Terus nggak ada udah. Atau kalau di dalam terminologi Jawa, kita ada ketika ada orang meninggal itu kan ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari. Atau jangan-jangan di situ terdapat sebuah pesan secara eksplisit dari leluhur-leluhur kita bahwa kamu harus mengenali 3 hari sebelum mati, 7 hari sebelum mati itu ada tanda-tandanya loh. 40 hari orang sebelum mati, 100 bahkan 1000 hari sebelum meninggal ada tanda-tandanya. Yang paling tidak yang harusnya melakukan penelitian ini adalah saintis, seorang ilmuwan. Nah, Mas Riko sampai ke sana nggak analisanya kira-kira? Intinya ketika saya tahu, cuma ketika kita lebih fokus ke kematian, artinya ya kita nggak benar-benar hidup. Itu ada jebakan yang sangat halus. Oke. Ketika kita terus mengidentifikasi kematian, ya buat apa kita hidup? Intinya yang paling penting ya sekarang hidup, ya udah hidup ini mau diapakan? Atau kita mau muncak melawan arus, atau kita mau mengalir aja mengikuti arus dan sampai di samudra. Tapi kalau kita udah ke masa depan, mati nanti gini, nanti gini, ya nggak worth it lah. Nggak worth it ya? Nggak worth it. Okay. Beneran nggak worth it. Ketika kita masih hidup ya dinikmati. Intinya kita berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya hidup dan apa yang sebenarnya akan mati. Itu yang penting. Jadi bukan mempersiapkan kematian, tapi mencari tahu apa yang hidup dan apa yang sejak awal mati. Oke. Mas, bisa nggak diambil sebuah konklusi bahwa ketika kita ingin mewujudkan keinginan kita, justru itu ditempuh dengan rasa tidak ingin? Bisa. Oke. Ketika kita tidak ingin uang, artinya kita punya uang yang banyak. Semakin kita tidak melekat terhadap keinginan, semakin kemudian itu mudah kita capai, ya. begitu kan? Jadi emang cara yang paling mudah adalah kita tidak menginginkan uang. Ketika kita tidak menginginkan uang, ini kunci hasilnya. Ketika kita tidak menginginkan uang, otomatis kita udah kaya, kita merasa udah kaya. Jadi kita nggak ingin uang, akhirnya ya uang kedatang ke kita. Intinya itu. Jadi, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah apakah kita berusaha tidak ingin uang, ataukah secara natural kita tidak ingin uang. Paham. Itu. Tapi ini tidak kemudian menjustifikasi bahwa kita narik uang, kita pakai kekuatan pikiran perasaan itu salah ya. Ini soal level, ini soal level kesadaran. Yep. Fase seseorang aja mungkin ya. Karena kadang yang membingungkan kan ada yang sengaja narik, ada yang justru menghindari malah dia dikejar. Kan itu yang kemudian ini berarti yin yang gitu kan. Kita mungkin berusaha untuk melampaui dualitas itu gitu ya, Mas ya. Oke. Saya pikir ini sebuah obrolan yang sangat menarik, sangat unik, sangat berbeda dengan mainstream dan mungkin akan mengguncang status quo barangkali, di mana status quo-nya adalah orang harus belajar meditasi dengan teknik A, B, C, D dengan mengeluarkan uang yang tidak murah begitu ya. Tapi malam hari ini kita ada perspektif yang berbeda, bahkan Mas Riko berani terang-terangan sebenarnya manusia tidak butuh meditasi asal dia mau menerima segala sesuatu yang hadir di dalam dirinya. Begitu ya, masuk ke dalam yang kemudian muncul rasa damai, abundance begitu, dan kemudian itu akan memunculkan yang namanya keajaiban begitu ya Mas Riko ya. Oke. Terakhir mungkin ada closing statement dari Mas Riko, monggo. Jadi intinya adalah ini semua soal pilihan, karena kita diberi kehendak oleh semesta. Kita bisa memilih untuk menyatu dengan semesta, mengikuti alirannya dan menuju samudra, atau kita bisa memilih untuk terpisah dan berusaha menjadi spesial dan akhirnya
berupaya naik ke atas melawan arus. Intinya ya ada, kalau kalian melawan arus ya pasti bekerja keras, kalau mengikuti arus ya tanpa usaha. Intinya itu aja. Tidak ada benar salah ya. Tidak ada benar Hanya salah. pengambilan keputusan Ya. aja ya. Oke. Makasih banyak Mas Riko ya atas Sama-sama. waktunya ya. Thank you.